Di ujung selatan bumi, terbentanglah benua Antartika, benua terbesar dan terdingin di planet kita, dengan luas 14 juta kilometer persegi. Ya, kalau untuk perbandingan, kurang lebih 7 kali luas negara Indonesia. Antartika merupakan rumah bagi gunung es, blister, dan beberapa spesies makhluk hidup. Makhluk hidup? Apakah manusia juga termasuk? Jawabannya, ya. Tapi itu pun hanya dihuni oleh para peneliti dan segelintir orang yang sedang berwisata saja. Itu pun dengan batas waktu tertentu saja. Ingat ya, dengan waktu tertentu saja, jadi tidak setiap hari atau setiap bulan ada. Jadi jangan beranggapan untuk pindah rumah dan bermukim di Antartika. Jujur, kamu gak akan sanggup, ya apalagi saya. Kenapa demikian? Karena suhu di Antartika bisa mencapai minus 93,3 derajat Celcius, yang hampir mustahil dijadikan tempat yang ideal untuk menetap di sana. Saat ini, wilayah terdingin yang dihuni oleh manusia adalah Siberia, tepatnya di kota Verkhoyansk, yang pernah tercatat suhu paling renahnya bisa mencapai minus 67,8 derajat Celcius. Lalu, kenapa di Antartika bisa menjadi titik terdingin di bumi? Kenapa tidak Bandung? Karena Bandung berada di wilayah Indonesia. Ya, secara letak astronominya berada pas pada garis khatulistiwa, yang menyebabkan waktu siang dan malamnya seimbang dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Berbeda dengan di Antartika, posisi mataharinya itu selalu rendah di ufuk bahkan saat musim panas juga. Saat musim dingin, posisi matahari akan berada jauh di bawah cakrawala, sehingga tidak ada sinar matahari selama berbulan-bulan. Selain itu, posisi benua Antartika di daerah tertinggi juga berpengaruh pada dinginnya suhu di benua ini. Salah satunya berada di titik Gunung Vinson yang ketinggiannya mencapai 4.892 mdpl. mdpl itu meter di atas permukaan laut. Dan setiap ribuan mdpl, suhu di Antartika menjadi lebih dingin, kira-kira minus 6 derajat Celcius. Selain itu, wilayah perairan Antartika jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan, yang mana daratan bisa menangkap panas dan menghangatkan suatu daerah. Perairan di Antartika hanya membuat benua ini menjadi semakin dingin. Di Antartika, hanya terdapat 2% saja yang tidak tertutupi es, yang berarti 98% wilayah yang lainnya itu tertutupi dengan es dan mempunyai ketebalan es rata-rata 2,5 km. Berarti sebanding dengan ketinggian Gunung Merbabu di Jawa Tengah? Ya, itu betul sekali. Jadi jangan pernah berpikiran untuk berjualan es di Antartika. Ya, karena sudah dipastikan itu tidak akan laku. Lalu kalau berjualan bakso apakah laku? Ya, mungkin saja. Tapi perlu diperhatikan, karena di Antartika tidak ada penduduk asli yang berada di sana. Hanya para peneliti dan wisatawan saja yang berada di sana yang sudah kita bahas tadi. Itu pun hanya sekitar 1.000 sampai 5.000 orang saja. Perlu diketahui, Antartika merupakan salah satu tempat dengan curah salju tertinggi di bumi. Salju di Antartika turun sepanjang tahun, tetapi intensitasnya berbeda-beda tergantung dengan musimnya. Dan pada bulan Maret sampai dengan September, merupakan intensitas tertinggi turun salju. Rata-rata curah salju dapat mencapai 2-10 meter per tahun. Dan rekor pernah mencatat, curah salju tertinggi di Antartika pernah mencapai 35,4 meter pada tahun 1958 sampai 1959. Apakah bisa kita berwisata ke Antartika? Ya bisa saja dong kalau modalnya cukup. Hehe. Mengingat lokasi Antartika yang begitu jauh, apalagi dari Bandung, sudah dipastikan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Menurut beberapa sumber, untuk dapat berwisata ke Antartika, kurang lebih harus mempunyai budget sebesar 1 miliar per orang. Anjay, mending buat bangun petakan kosan, iya gak sih? Dan bukan hanya itu, penjagaan di sana sangatlah ketat. Karena Antartika merupakan tempat yang sangat dilindungi.
mengingat dampak global yang terjadi apabila terjadi kerusakan lingkungan di sana. Selain itu, cuaca di sana juga sangatlah ekstrim, sehingga yang mempunyai ketahanan fisik yang kuat saja yang mendukung untuk dapat berkunjung ke Antartika. Di sana juga tidak ada fasilitas yang pada umumnya ada di tempat wisata, seperti hotel maupun restoran. Jadi, daripada menghabiskan uang ke sana, mending rebahan saja. Karena rebahan adalah liburan yang paling berharga di fase tekanan pekerjaan dari atasan yang gak ngotak. Maaf bercanda. Oh iya, dan untuk tambahan, Antartika itu mengandung 90% es di dunia. Jadi, apa dampak apabila semua es di Antartika mencair? Ya, sudah dipastikan air laut akan mengalami kenaikan secara global. Diperkirakan apabila hal itu terjadi, maka 60 meter air laut akan mengalami kenaikan. Dan dampaknya akan mengakibatkan terjadinya banjir di tepi pantai dan terendamnya pulau-pulau kecil, termasuk di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Di Jakarta saja, salah satu faktor terjadinya fenomena air laut lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Salah satunya disebabkan mencairnya gletser es di Antartika, ya meskipun itu tidak terdampak langsung. Lalu, apakah es di Antartika dapat mencair? Jawabannya ya. Saat ini es di Antartika mengalami pencairan. Pencairan ini disebabkan oleh cekungan es di semenanjung yang menganga akibat retakan besar di gletser Thwaites. Gletser ini juga dijuluki sebagai Doomsday Gletser atau gletser kematian. Gletser ini termasuk terbesar di dunia yang terletak di sebelah barat Antartika. Lapisan es tersebut menghilang dan airnya mengalir ke lautan Weddell di barat Antartika, yang cukup untuk membuat permukaan air laut menaik setinggi 60 cm. Salah satu penyebab retakan gletser tersebut terjadi karena naiknya suhu permukaan laut akibat pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena akibat naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca adalah pelepasan emisi karbon akibat aktivitas manusia yang merusak penyerap alamiah, seperti hutan, hujan, dan tanah. Laut menyerap sekitar 24% emisi karbon global. Kerusakan laut terjadi akibat eksploitasi besar-besaran yang membunuh keragaman hayatinya. Lalu, apakah ada upaya untuk mencegah kerusakan rumah kaca? Jawabannya ada dan banyak. Salah satu upaya secara individu dan yang paling mudah ialah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan gas emisi. Jadi, apabila hanya untuk berpergian dengan jarak yang dekatlah, gunakanlah sepeda atau berjalan kaki. Jangan manja, boy. Dan untuk contoh lainnya, kalian bisa lihat di Google saja lah, karena terlalu banyak. Jadi itulah pembahasan singkat tentang Antartika. Meskipun kita belum merasakan secara langsung akibat kerusakan yang terjadi di Antartika, tapi alangkah lebih baiknya kita harus memprioritaskan untuk selalu menjaga lingkungan daripada harus pindah ke Mars